Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Norman Supriyandi, SPD, dari Sekolah Dasar Negeri Giring 1 Kabupaten Sumeneb. Calon guru penggerak Angkatan 11 tahun 2024. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih banyak saya ucapkan buat fasilitator Ibu Ernawati, beserta pengajar praktik Bapak Muhammad Darwis, yang telah memberi ilmu pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11 pada tahun 2024 Kabupaten Sumeneb. 1.1 J. Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Proses pendidikan dalam istilah menuntun. Pendidikan merupakan proses menuntun peserta didik untuk mencapai pembelajaran yang bermakna. Dengan pendidikan, peserta didik dipersiapkan untuk kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. 2. Pendapat Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan diibaratkan seorang petani menyemai benih. Keberhasilan dalam panen ditentukan sikap petani dalam mengkondisikan lingkungan. Keberhasilan melakukan proses menuntun dilakukan dengan merawat tumbuh kembangnya anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. 3. Budi pekerti, di mana budi pekerti menjadi aspek penting untuk tujuan pendidikan dan tidak hanya mencerdaskan pola pikir namun juga mencerdaskan emosi dalam perilaku peserta didik. 4. Pendidik berpusat pada siswa dan menghamba anak. Memerdekakan anak secara terarah dan bermakna dalam menerapkan pembelajaran yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. 5. Anak bukanlah kertas kosong. Dalam diri anak, setiap anak telah memiliki garis meskipun samar yang artinya setiap anak memiliki potensi dan hal menarik dalam dirinya. Peran guru di sini adalah menebalkan garis tersebut dan sifatnya hanya menuntun sesuai kemampuan dan kemauan anak. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai pendidik. Saya mendapatkan ilmu baru terutama dalam hal kodrat alam dan kodrat zaman anak. Kodrat anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mana peserta didik memiliki karakteristik sendiri berdasarkan lingkungan di sekelilingnya. Karakteristik ini tidak akan pernah lepas dari situasi zaman peserta. Kodrat alam berperan mengatur lingkungan belajar sesuai lingkungan peserta didik. Kodrat zaman dipertimbangkan dengan tujuan setiap generasi memiliki kebiasaan dan lingkungan berbeda. Penyesuaian ini dilakukan agar tidak ada pemaksaan pengetahuan pada peserta didik. Refleksi pengetahuan dan pengalaman baru saya setelah mempelajari modul dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebagai pendidik sebelumnya saya hanya mempertimbangkan latar belakang anak saja tetapi sekarang juga harus mencoba menciptakan kondisi belajar yang harus sesuai dengan kondisi belajar anak, kemampuan anak, dan bagaimana saya bisa dan mampu membuat pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan kelak menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Perubahan diri yang saya alami. Sebagai seorang pendidik mulai melakukan pengelompokan pada siswa mengenai kondisi belajar siswa, mulai mempelajari kemampuan anak dalam belajar serta mulai menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga pembelajaran bisa tercapai dan kebermaknaan pembelajaran siswa dapat terwujud. Saya berharap bisa diaplikasikan sesuai dengan pemikiran KHD dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran di sekolah saya sangatlah kental dengan budaya lokal. Kendala seringkali dihadapkan dari faktor lingkungan keluarga seperti kurangnya kepedulian dari orang tua siswa, kurangnya minat bersekolah atau kurangnya rasa empati dan dukungan dari keluarga.
Juga kurangnya rasa tanggung jawab orang tua terhadap peserta didik, sehingga pembelajaran di sekolah juga terdampak. Solusi yang ditawarkan salah satunya mengundang wali murid untuk rapat di sekolah agar supaya ada timbul rasa kepercayaan terhadap pendidikan yang ada di sekolah. Seringkali pihak sekolah berkunjung ke rumah wali murid dan melakukan sosialisasi tentang pendidikan di sekolah, namun pada akhirnya solusi tersebut membuahkan hasil, sedikit tapi pasti kegiatan pembelajaran di sekolah kami akhirnya bisa tercapai dengan baik sesuai konteks sosial budaya di kelas dan sekolah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.